kemandirian dalam penemuan jati diri yang autentik dan dengan indikator yang pertama yaitu pernapasan, yang kedua penginderaan, yang ketiga ketenangan batin, yang keempat perasa, dan yang terakhir yaitu keseimbangan. Tujuan umumnya yaitu murid-murid mampu mengidentifikasi hambatan internal melalui kesadaran panca indera melalui pernapasan, penglihatan, perasa, peraba, dan pendengaran secara mandiri, mengaplikasikan teknik yoga surya namaskar dan meditasi mindfulness untuk mereduksi tekanan mental guna mencapai stabilitas emosi. Selanjutnya tujuan khususnya yang pertama yaitu murid mampu memahami bahwa keluhan fisik merupakan sinyal adanya ketidaksesuaian antara pikiran dan raga yang dapat diidentifikasi melalui indikator pernapasan. Yang kedua, murid mampu memahami pengertian serta manfaat teknik yoga surya namaskar dan meditasi mindfulness sebagai media untuk melepaskan beban ekspektasi luar. Dan yang terakhir, murid mampu menyaksikan dan menganalisis video panduan yoga serta meditasi untuk memahami keterkaitan antara gerakan tubuh dan pengaturan napas serta pemusatan pikiran dalam menghambat hambatan mental dan fisik. Selanjutnya Ibu akan memaparkan terkait definisi konsep yaitu ketidaksesuaian diri yang terjadi pada diri. Jadi ketidaksesuaian diri adalah kondisi psikologis di mana terjadi jarak atau kesenjangan yang lebar antara diri yang nyata dengan diri yang ideal, yang dimana akan menjadikan siapa yang akan merasakan seharusnya mereka jadikan demi memenuhi ekspektasi lingkungannya. Kondisi ini seringkali memicu ketegangan mental, perasaan asing diri sendiri, dan disfungsi sensorik pada panca indera. Selanjutnya yang kedua yaitu penemuan diri melalui pendekatan humanistik. Jadi pendekatan humanistik ini memandang setiap murid sebagai individu yang memiliki dorongan alami menuju aktualisasi diri. Selanjutnya ada proses pendekatan humanistik dalam teknik meditasi. Yang pertama yaitu membangun hubungan yang hangat, yang kedua memberikan penerimaan positif tanpa syarat, dan mendorong kesadaran organistik. Selanjutnya ada prosedur atau langkah-langkah pendekatannya. Yang pertama tahap pembukaan, tentunya ada salam dan perkenalan, menjelaskan tujuan layanan, dan menjelaskan aturan kegiatan. Yang kedua ada tahap identifikasi masalah, tentunya menggali eksplorasi jati diri, mengidentifikasi hambatan sensorik. Yang ketiga tahap penggalian yaitu latar belakang masalah yang dimana mengungkap akar tekanan. Yang keempat ada tahap treatment atau penemuan diri melalui yoga surya namaskar, meditasi anapanasati, meditasi cinta kasih, serta menenangkan pikiran dan tubuh. Dan yang kelima ada tahap penguatan yaitu membangun kemandirian, memberikan motivasi, serta memberikan umpan balik. Yang keenam atau yang terakhir yaitu tahap penutup yaitu refleksi kegiatan dan menyimpulkan hasil layanan. Selanjutnya ada prinsip pendekatan humanistik ini terkait setiap individu memiliki potensi positif dan mampu berkembang. Adapun fungsi pendekatan humanistik ini yaitu ada fungsi pemahaman, fungsi preventif, fungsi pengembangan, fungsi preservatif, dan kuratif. Asas-asasnya tentu yang paling penting yaitu adalah asas kerahasiaan, sukarelaan, keterbukaan, dan masih banyak lagi. Yang terakhir ada skill counseling yang digunakan yaitu tentu saja ada behavior, kayak observasi skill, open question, closed question, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada teknik yang digunakan yaitu teknik meditasi, teknik relaksasi pernapasan, teknik pemusatan pikiran, dan teknik afirmasi positif. Di sini juga Ibu akan memaparkan terkait teknik yoga dan meditasi. Jadi teknik yoga surya namaskar dan meditasi mindfulness ini merupakan intervensi holistik yang mengintegrasikan latihan pernapasan, gerakan tubuh dinamis, dan pemusatan kesadaran untuk menjembatani antara diri yang nyata dengan diri yang ideal sebagai bentuk treatment ketidaksesuaian. Selain itu juga, melalui rangkaian gerakan yoga yang sinkron dengan napas, murid dibimbing untuk melepaskan ketegangan fisik akibat tekanan ekspektasi orang luar. Selanjutnya, media dan alat yang akan digunakan yaitu LKPD, alat tulis, laptop dan komputer, LCD atau proyektor, speaker atau audio relaksasi, video panduan yoga dan meditasi, musik instrumental atau musik relaksasi, matras yoga atau alas duduk, dan alat tulis yang akan adik-adik di bawah. Selanjutnya, prosedur konseling itu yang pertama lakukan pretest, yang dimana Ibu akan memberikan instrumen asesmen awal atau lembar refleksi diri untuk mengidentifikasi sejauh mana jarak antara gambaran
dengan tahap pembuka, tahap identifikasi masalah, dan tahap penggalian latar belakang masalah, serta tahap penyelesaian masalah dengan teknik yoga dan meditasi itu sendiri. Selanjutnya ada tahap penguatan, yang dimana itu akan memberikan penguatan atas keberanian adik-adik dalam merangkul jati diri yang autentik dan melepas tekanan ekspektasi luar. Selanjutnya ada tahap penutup, yaitu adik-adik dan ibu akan menyimpulkan proses penemuan diri yang telah dilalui dan melakukan refleksi mendalam mengenai perasaan nyaman, damai, dan puas yang dirasakan. Selanjutnya ada pemberian post-test, yaitu diberikan setelah melakukan treatment gitu saja. Dan yang keempat ada analisis data,